Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Wajib untuk kelas 11 program studi IPA. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, di sini saya ingin mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan ya, karena di tahun ini kita belum sepenuhnya terbebas dari virus COVID-19. Jadi ancaman itu masih membayangi diri kita masing-masing. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan untuk dapat memutus persebaran virus COVID-19 ini? Jadi ada langkah sederhana ya, misalkan adalah jika bepergian dianjurkan untuk selalu pakai masker ya. Terus menerapkan pola hidup bersih dengan selalu cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Dan yang ketiga adalah menghindari kerumunan. Nah, itulah hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk dapat memutus rantai persebaran COVID-19. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar kegiatan pembelajaran pada hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu mengenai lahirnya pergerakan nasional Indonesia, mulai dari faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional sampai dengan contoh organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, sebelum kita membahas jauh mengenai materi tersebut, hendaknya kita perlu tahu dulu ya mengenai karakteristik perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme. Di sini dibedakan menjadi dua karakteristik dari perjuangan tersebut. Yang pertama adalah sebelum tahun 1908 dan yang kedua adalah setelah tahun 1908. Nah, apa perbedaan dari keduanya tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, marilah kita bahas bersama. Perlawanan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 kurang lebih ada 5 poin yang akan saya paparkan di sini. Poin yang pertama adalah bahwasanya biasanya perlawanan tersebut dipimpin oleh seorang raja, tokoh bangsawan atau tokoh agamawan. Nah, contohnya apa? Misalkan adalah pada perlawanan rakyat Bali. Nah, pada perlawanan rakyat Bali ini perlawanan melawan kolonialisme ini dipimpin langsung oleh raja-raja Bali dan tokoh bangsawan seperti I Ketut Jelante. Karena apa? Peran raja itu memang sangat sentral sekali pada masa itu ya. Jadi raja ini menjadi panutan dari masyarakat dan raja ini dianggap adalah wakil Tuhan ya, yang mengayomi masyarakat di sekitarnya. Yang kedua adalah bahwasanya perlawanan tersebut bersifat kedaerahan. Artinya apa? Hanya mementingkan daerahnya sendiri. Contohnya adalah misalkan di Sulawesi Selatan itu ada perlawanan rakyat Makassar. Nah, nanti di Maluku itu ada lagi yang namanya perlawanan rakyat Maluku. Jadi hanya untuk daerahnya masing-masing. Itu adalah namanya bersifat kedaerahan. Terus yang ketiga biasanya adalah perlawanan sebelum tahun 1908 ini bersifat fisik dan menggunakan senjata. Nah, jadi peperangan tersebut biasanya menggunakan senjata seperti bambu runcing, menggunakan senjata-senjata sederhana. Selanjutnya yang keempat itu adalah peperangan tersebut biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin yang karismatik atau tokoh yang karismatik. Contohnya adalah Sultan Hasanuddin, terus ada lagi Tuanku Imam Bonjol, dan lain sebagainya. Nah, ketika tokoh yang karismatik ini tertangkap atau wafat, maka perlawanan tersebut akan terhenti. Nah, inilah yang dimaksud dengan tokoh karismatik tadi. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima adalah biasanya perlawanan tersebut bersifat reaktif dan spontan. Nah, itulah karakteristik dari perlawanan sebelum tahun 1908. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908. Nah,
Yang pertama adalah kalau yang tadi dipimpin oleh raja atau tokoh agamawan, maka setelah tahun 1908 ini dipimpin oleh tokoh terpelajar atau kaum terpelajar. Nah, munculnya dari kaum terpelajar ini tidak terlepas dari kebijakan Belanda yang menerapkan politik etis. Nah, jadi politik etis kemarin kita sudah bahas, yaitu politik balas budi. Nah, kebijakan politik etis ini tertuang pada Trias van Deventer ya. Jadi Trias van Deventer ini ada 3 kebijakan dari pemerintah kolonial, yaitu dalam bidang irigasi, terus ada lagi dalam bidang emigrasi, dan yang ketiga adalah dalam bidang edukasi. Nah, maksud dan tujuan utama dari Belanda melakukan politik etis ini adalah sebenarnya adalah untuk memperoleh tenaga kerja yang murah ya, terutama dalam hal pendidikan. Akan tetapi ternyata kondisi tersebut bertolak belakang. Jadi justru melalui pendidikan tersebut telah melahirkan kaum terpelajar yang sekiranya nanti akan memikirkan nasib bangsa sendiri. Nah, contohnya kaum terpelajar ini siapa? Contohnya adalah misalkan Insinyur Soekarno, terus ada lagi Ki Hajar Dewantoro dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bahwasanya bentuk perjuangan itu sudah bersifat nasional dan sudah ada kerjasama antar daerah. Nah, hal itu juga tidak terlepas dari peran Belanda yang sudah berhasil hampir menyatukan seluruh wilayah Indonesia, baik secara sosial, secara politik, dan secara hukum melalui Pak Neerlandica. Nah, keberhasilan Pak Neerlandica ini justru mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi penderitaan yang dialami oleh satu daerah itu sudah tidak dianggap lagi menjadi penderitaan di daerah tersebut, tapi menjadi sebuah penderitaan yang dirasakan secara bersama. Nah, melalui penyatuan ini maka rakyat Indonesia ini sudah mengenal yang namanya bangsa. Jadi mereka ini bertekad bersatu untuk dapat mewujudkan satu tujuan, yaitu adalah Indonesia yang merdeka. Selanjutnya yang ketiga, bentuk perjuangan itu sudah bersifat modern ya. Jadi menggunakan cara-cara yang modern, misalkan adalah dengan menggunakan diplomasi dan menggunakan sarana misalkan surat kabar atau majalah. Nah, inilah yang membedakan dari yang 1908 tadi. Kalau 1908 tadi itu adalah menggunakan fisik ya atau senjata. Namun pada setelah tahun 1908 ini menggunakan cara-cara yang lebih modern. Jadi pada waktu itu peran pers atau surat kabar itu memang sangat penting sekali untuk dapat menyebarluaskan ide atau gagasan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya untuk bersatu melawan penjajah demi satu tujuan. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah memiliki organisasi yang jelas yang di dalamnya nanti ada sebuah kaderisasi. Artinya apa? Jika organisasi tersebut nanti misalkan terhenti, maka ada kelanjutan dari organisasi tersebut. Berbeda dengan yang sebelum tahun 1908 tadi yang hanya tertuju pada pemimpin yang karismatik. Nah, ini adalah yang membedakan di antara keduanya. Nah, melalui organisasi tersebut tentunya nanti akan melahirkan tokoh-tokoh yang akan meneruskan perjuangan dari organisasi tersebut ya, jika suatu saat misalkan organisasi itu terhenti. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang kelima itu adalah sudah memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Nah, sebelum tahun 1908 perjuangan bangsa Indonesia itu bersifat sporadis. Maka setelah tahun 1908 ini perjuangan itu sudah mulai sadar akan yang namanya kesadaran nasional. Jadi mereka berjuang melalui jalur organisasi yang pada mulanya hanya bergerak di bidang sosial budaya, itu sudah merambah ke dalam bidang politik untuk dapat memperjuangkan nasib bangsa Indonesia menuju bangsa yang merdeka. Nah, itulah karakteristik dari perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Nah, selanjutnya adalah
Apa yang menjadi faktor pendorong dari munculnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia ini? Setidaknya ada dua faktor penting yang menjadi pendorong lahirnya pergerakan nasional di Indonesia ini. Yang pertama adalah faktor internal, terus yang kedua adalah dari faktor eksternal. Nah, dari faktor internal ini contohnya adalah kondisi sosial politik dan ekonomi bangsa Indonesia yang mengalami penderitaan akibat penjajahan dari kolonial Belanda. Artinya apa? Penindasan, kekejaman, dan eksploitasi yang dilakukan oleh Belanda ini telah menimbulkan kebencian rakyat Indonesia kepada bangsa penjajah. Selanjutnya yang kedua adalah munculnya kaum terpelajar. Nah, munculnya kaum terpelajar ini diakibatkan karena adanya kebijakan politik etis yang semula ditujukan untuk kepentingan Belanda, yaitu untuk memperoleh tenaga kerja yang murah, terutama dalam bidang edukasi, justru melahirkan para tokoh terpelajar yang memikirkan nasib bangsanya sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu adalah tumbuhnya kenangan akan kejayaan masa lampau. Jadi pada waktu itu bangsa Indonesia ini sudah pernah mencapai zaman kejayaan, yaitu pada masa kerajaan Majapahit dan pada masa kerajaan Sriwijaya. Pada waktu itu kerajaan Majapahit ini sudah berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah Nusantara. Bahkan wilayah tersebut sudah mencapai mancanegara, yaitu di Tanah Genting Kera dan Myanmar. Nah, hal tersebut ternyata telah membangkitkan harga diri bangsa Indonesia. Jadi ternyata bangsa Indonesia dulu ini adalah salah satu bangsa yang sangat besar, dan kejayaan tersebut harus dibangkitkan kembali melalui pergerakan nasional itu. Nah, itulah faktor internal dari munculnya organisasi pergerakan nasional. Selanjutnya yang kedua yaitu dari faktor eksternal atau faktor dari luar negeri. Faktor eksternal yang pertama itu adalah kesuksesan pergerakan nasional di berbagai negara di kawasan Asia dan Afrika. Contohnya adalah pergerakan nasional di Tiongkok yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Yang kedua itu ada di India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi, dan di Turki itu dipimpin oleh Kemal Pasha. Begitu juga nanti di Mesir juga ada pergerakan nasional untuk melawan kolonialisme. Yang kedua adalah munculnya ideologi atau paham baru. Jadi mulai dari paham liberalisme, terus ada lagi paham demokrasi, ada lagi paham marxisme. Pemahaman tersebut telah membangkitkan bangsa Indonesia untuk dapat terlepas dari penjajahan bangsa Barat. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kemenangan bangsa Jepang ketika melawan Rusia. Nah, kemenangan bangsa Jepang melawan Rusia yang terjadi tahun 1905 ini telah membangkitkan rasa percaya diri bangsa Indonesia, khususnya ini ya. Jadi bangsa Barat yang semula dianggap sebagai bangsa yang superior, ini ternyata mampu ditaklukkan oleh bangsa kecil seperti bangsa dari Asia. Nah, itulah materi pada hari ini yang akan bersambung pada materi di tayangan berikutnya. Sebelum menutup pembelajaran ini, saya kembali mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Jadi patuhi protokol kesehatan. Marilah kita bersama untuk memutus rantai persebaran COVID-19 dengan melakukan langkah sederhana seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Nah, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.